Halo, nama saya Lukman Al-Hakim dari kelompok 1. Saya Lesnatari Danasution. Saya Sari Mutiara Nur. Saya Cynthia Dwi Jayanti. Saya Lili Pizria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, jurusan akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Sistem Informasi Penggunaan Kartu ETOL oleh PT Jasa Marga. Upaya inisiatif pemerintah dalam mendorong diberlakukan ETOL Card merupakan suatu wujud pengenalan teknologi kepada masyarakat luas. Kebijakan tersebut merupakan solusi awal untuk menyelesaikan persoalan kemacetan yang sering terjadi di pintu jalan tol, dan bukan menyelesaikan persoalan kemacetan sepenuhnya. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan kartu elektronik dapat membantu mengurangi waktu transaksi dan menghindari atau mengendalikan kecurangan kasir dalam pelayanan publik dengan transaksi tunai seperti jalan tol. Untuk yang pertama, harus diketahui apa sih kartu ETOL Card. ETOL adalah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian daerah Indonesia. Pengguna ETOL hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik. Lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu 7 detik. Penggunaan ETOL juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Selain menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang, penggunaan ETOL juga dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran karena petugas tol tidak menerima pembayaran secara langsung. Kartu ini dikeluarkan oleh kerjasama PT Jasa Marga, PT Cipta Marga Nusantara Persada, Bank Mandiri, dan PT Marga Mandala Sakti. Yang kedua, apa sih sistem yang digunakan pada kartu ETOL? ETOL Card menggunakan sistem RFID (Radio Frequency Identification) yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh. Radio Frequency Identification yaitu suatu teknologi yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama seperti kartu ATM, tetapi bedanya adalah kartu tersebut tidak perlu digosok, sehingga kartu tidak perlu dikeluarkan dari dompet dalam proses pembayaran. Pengguna cukup mendekatkan dompetnya ke terminal pembayaran atau disebut reader. Teknologi ini tentunya juga membutuhkan suatu komponen yang mendukung, seperti perangkat keras komputer dan berbagai perangkat lunak lainnya yang berfungsi untuk mendeteksi kartu ETOL dan untuk penyimpanan data, serta dengan
adanya internet dan fasilitas jaringan komunikasi yang berfungsi untuk mengirim data ke pihak bank sehingga dapat memotong jumlah saldo yang ada di kartu e-tol tersebut secara langsung. Dengan layanan ini, pelanggan tol untuk masuk tol cukup menempel kartu pada reader contactless yang disediakan untuk melakukan transaksi. Dalam sistem tertutup, pengemudi cukup menempel, tidak usah mengambil kartu, serta saat keluar kembali menempelkan kartu, langsung saldo dalam kartu secara otomatis akan berkurang. Saldo tersimpan pada chip kartu, sehingga pada saat transaksi e-tol tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan. Maksimal limit kartu adalah Rp1 juta, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pemegang kartu dapat melakukan isi ulang menambah jumlah saldo dengan pilihan nominal antara lain Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp500.000, atau nominal lainnya sesuai keinginan. Isi ulang dapat dilakukan dengan kartu Bank Mandiri debit. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh kartu e-tol? Cara mendapatkan kartu e-tol card yang baru sangatlah mudah dan praktis. Kita cukup mengunjungi kantor bank penerbit e-money. Tidak ada syarat dan ketentuan dalam pembelian, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa membeli. Bahkan meskipun kita bukan nasabah dari bank tersebut, tetap bisa membeli e-tol. E-tol dijual dengan harga yang murah, yaitu berkisar Rp20.000, dan itu hanya untuk pembelian kartunya, belum isinya. Kita bisa mendapatkannya seperti di bank penerbit e-money, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BCA. Jadi Anda cukup datang langsung ke kantornya dan menuju ke bagian Customer Service. Pada saat pertama kali mendapatkan e-tol card, pengguna harus mengisinya dengan nominal Rp100.000. Kita juga bisa mendapatkan kartu e-tol card di kantor gerbang operator tol, di minimarket seperti di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Hypermart. Yang keempat, bagaimana cara isi ulang kartu e-tol? Nasabah dapat melakukan transaksi isi ulang top up e-tol card di edisi Mandiri Prabayar, e-banking seperti Mandiri Internet, ataupun secara tunai di cabang Bank Mandiri dan seluruh outlet Indomaret. Khusus untuk transaksi isi ulang, melalui Mandiri e-banking, pemegang kartu harus melakukan proses update saldo di edisi Mandiri Prabayar, kecuali di ATM non-tunai yang telah dilengkapi reader dapat langsung mengupdate saldo kartu. Isi kartu langsung bertambah. Yang kelima, adapun kelebihan sistem tol, yakni transaksi lebih cepat, tak perlu antri panjang, mengurangi kemacetan di tol, dan yang terakhir adalah mudah digunakan. Dibalik kelebihan sistem e-tol, terdapat kekurangannya pula, yakni hanya diterbitkan oleh pihak bank dengan sistem prabayar, memiliki nilai minimum nominal dan hanya bisa dipergunakan pada beberapa ruas jalan tol saja. Selain itu, pihak operator penyedia jasa jalan tol memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memberikan infrastruktur yang lebih baik seperti biaya untuk membeli peralatan. Yang terakhir, bagaimana cara mengecek saldo e-tol menggunakan HP Android? Ini tuh penting banget. Kita harus pastikan sebelum masuk jalan tol, saldo kita itu mencukupi. Nah, caranya itu pastikan HP kita ada fitur NFC-nya. Biasanya ada di handphone Samsung. Kemudian kita download aplikasi cek saldo uang elektronik di Play Store.
Lalu kita tempelkan kartu e-tol di belakang HP, kemudian langsung otomatis muncul berapa saldo yang kita punya. Oke, demikianlah sistem informasi penggunaan e-tol card. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.